warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yosi Milania Helpin dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manfaat dan ruang lingkup pengembangan profesi guru. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Yosi Milania Helpin, Raja Nurul Fitria Destiana, Della Safniati, Patiha Kamila Haya, dan yang terakhir Linda Rahmawati Putri. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang manfaat profesi guru. Manfaat profesi guru yang pertama yaitu pekerjaan yang mulia. Mempunyai profesi menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang mulia, di mana kita akan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua yaitu selalu muda terus. Menjadi seorang guru kita akan selalu terlihat muda karena kita mengajar setiap harinya dengan penuh keceriaan. Yang ketiga, libur panjang. Menjadi seorang guru, di saat murid pun libur, guru pun libur. Dan betapa asiknya kita seorang guru memiliki libur yang sangat panjang. Yang keempat, yaitu jam kerja yang fleksibel. Jika dibandingkan dengan profesi lain, profesi guru memiliki jam kerja yang lebih sedikit. Yang kelima, punya banyak idola. Jika kita seorang guru yang cantik atau ganteng, tentu atau smart ataupun keren, tentu kita akan memiliki banyak idola, banyak murid yang mengidolakan kita. Yang keenam, berwawasan luas. Seorang guru memang dituntut untuk memahami dan mendalami materi yang disampaikan kepada muridnya setiap harinya. Yang terakhir yaitu banyak kenalan. Menjadi seorang guru tentu kita akan dikenali oleh banyak orang, terutama murid, orang tua murid, pacar murid, bahkan polisi yang berurusan dengan murid pun akan mengenali kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patiha Kamila Haya dengan NIM 1905111298. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya. Peranan profesi guru dalam melaksanakan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Maka, untuk peranan profesi tersebut dibutuhkan 3 bidang layanan, yaitu layanan administrasi pendidikan, layanan instruksional, dan layanan bantuan. Pertama, penyelenggaraan proses belajar mengajar yang menempati porsi terbesar dari profesi keguruan. Tugas ini menuntut guru untuk menguasai isi atau bidang studi yang akan diajarkan, serta wawasan yang berhubungan dengan kemampuan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tujuan pendidikan yang akan menyajikan sedemikian rupa sehingga merasa murni untuk menguasai dan mengembangkan materi itu dengan menggunakan kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Safniati dengan NIM 1905156317 dari program studi PPKN kelas 19B. Saya sebagai penyaji keempat akan menjelaskan ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya, yaitu ada 3. Yang pertama layanan administrasi, yang kedua layanan instruksional, yang ketiga layanan bantuan. Yang pertama, layanan administrasi sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Yang kedua yaitu layanan instruksional. Layanan instruksional berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kurikulum. Dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan adalah kurikulum, maksudnya yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Guru harus berpedoman kepada kurikulum. Kewajiban guru adalah mengembangkan kurikulum yang ada. Jika tidak dilakukan, siswa akan miskin ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan kurikulum, guru tidak boleh salah. Mengapa? Karena proses itu tidak dapat diulang. Mengapa demikian? Karena pendidikan dilaksanakan hanya 1 kali. Maka, untuk menjadi guru profesional, kita harus terlebih dahulu mengikuti program prajabatan sebelum memegang jabatan tertentu. Yang ketiga yaitu layanan bantuan. Layanan bantuan diberikan oleh guru berkaitan dengan proses belajar mengajar dan persoalan pribadi. Dalam proses belajar mengajar, contohnya yaitu pada saat siswa tidak mengerti apa yang diterangkan oleh guru, maka guru wajib mengulang kembali sampai siswa ini mengerti.
Pelayanan bantuan yang terkait dengan masalah pribadi dan masalah dalam belajar, maka bantuannya yaitu berkaitan dengan bimbingan konseling. Sebagai guru atau bukan sebagai guru BK, harus memahami konsep-konsep dasar yaitu harus mempelajari psikologi anak. Dengan penanganan tersebut terhadap murid, ia akan memberikan perkembangan secara optimal. Setelah presentasi dari saya adalah Safniati sebagai penyaji keempat. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahmawati Putri dengan NIM 19051111392. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas 19B. Di sini saya penyaji keempat, izin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup aspek-aspek, yaitu kemampuan profesional, kemampuan sosial, dan kemampuan personal atau pribadi. Nah, dalam kemampuan profesional mencakup pertama, penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan. Dan kedua, penguasa dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Dan yang ketiga, penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Dalam kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Nah, yang terakhir, kemampuan personal atau pribadi, yaitu mencakup pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan, beserta unsur-unsurnya. Nah, yang terakhir, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh seorang guru. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Fitria Destiana dengan NIM 19051129938 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas 19B. Dengan ini mohon izin sebagai penyaji kelima untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup profesi guru. Ruang lingkup profesi guru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional, dan yang kedua gugus kemampuan profesional. Nah, pada bagian pertama yaitu gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional dibagi lagi menjadi beberapa cakupan. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Kedua yaitu penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. Nah, maksudnya pada poin kedua ini adalah seorang guru tentu harus menguasai bidang studi yang ia emban agar penyampaian informasi dan ilmu kepada peserta didik dapat terlaksana dengan sangat sempurna atau sangat maksimal. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. Dan yang keempat, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar, ya baik umum maupun khusus. Yang kelima yaitu pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar dari segi umum maupun khusus. Dan keenam, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang konteks berlangsungnya proses belajar. Nah, jadi seorang guru tentu harus melihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari aspek A dan B, tapi harus mencakup semua aspek dalam proses terjadinya belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada poin ke-12 yang ini penguasaan berbagai metode mengajar. Nah, seorang guru tentu harus menguasai berbagai macam metode pembelajaran, metode mengajar. Hal ini dikarenakan agar dapat selalu terus berkembang sesuai irama zaman dari zaman A ke zaman B, dan dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian seorang guru juga perlu untuk mengetahui tentang dinamika interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar.
Itu dia tadi pemaparan singkat mengenai gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Selanjutnya kita akan beralih kepada gugus kedua, yaitu gugus kemampuan profesional yang mencakup beberapa hal, yakni 3 aspek, yaitu merencanakan program belajar mengajar, kemudian melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, dan ketiga menilai kemajuan belajar. Dan yang keempat yaitu menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah. Nah, dari yang pertama tadi yaitu merencanakan program belajar mengajar, yaitu mulai dari masalah. Nah, dari yang pertama tadi yaitu merencanakan program belajar mengajar, yaitu mulai dari merumuskan tujuan-tujuan instruksional, yaitu menguraikan deskripsi satuan, bahasan, kemudian merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber mengajar, kemudian menyusun instrumen informasi. Masuk kepada poin kedua, yaitu melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar. Mulai dari memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar, menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Kemudian pada poin ketiga, yaitu menilai kemajuan belajar, yakni memberikan skor atas hasil evaluasi, kemudian mentransformasikan skor menjadi nilai, sehingga menetapkan ranking. Perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan suatu kegiatan kompetensi seperti program belajar mengajar diperlukan lebih daripada sekedar keterampilan saja. Nah, pelaksanaan program belajar mengajar di dalam kelas pada waktu 1 jam pertemuan memerlukan pengetahuan dan sikap tertentu di samping keterampilan teknis. Juga aspek-aspek kepribadian lainnya seperti nilai-nilai dan temperamen berpengaruh di dalam pelaksanaan suatu kompetensi. Bahkan seorang guru pun di dalam kesempatan yang berbeda-beda mungkin melaksanakan kompetensi secara berbeda-beda, sesuai dengan tujuan, materi, peralatan, dan terlebih lagi siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, perbuatan profesional keguruan dikatakan tergantung pada pihak-pihak dan kondisi-kondisi yang terlibat secara aktual dalam suatu kegiatan pendidikan. Salah satunya yaitu adalah proses belajar mengajar. Itulah dia presentasi dari saya Raja Nur Fitria Destiana sebagai penyaji kelima. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Presentasi kali ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.